Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai rapat dengar pendapat umum lanjutan terkait penggusuran dan pembebasan lahan di Teluk Bakau, RW 09, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, serta hal-hal lain yang agak perlu. Kita mulai. Rapat ini terbuka dan terbuka untuk umum. Kita cek absen. Hadir anggota DPRD Kota Batam Komisi 1, Bapak Tumbur Tasoid, Bapak Yunus, Bapak Hendrik, Bapak Mustafa, dan yang lain akan menyusul. Kepala DP Batam atau yang mewakili DP Batam, Polresta Barelang. Oh siap. Wakasat Intel. Makasih. Pak Sinaga. Kodim 0316. Belum hadir. Direktur Lahan DP Batam. Ada yang mewakili? Pengamanan DP Batam. Mantap Bapak, itu hadir terus ya. Kepala Badan Pertahanan Nasional. Siap, terima kasih. Kepala Dinas CKTR Cipta Karya tidak hadir belum ya. Satpol PP langsung komandan dia datang. Makasih Pak Imam. Camat Nongsa, langsung Pak Camat ya. Mantap. Lurah Batu Besar, langsung Pak Lurah. Pimpinan PT Citra Tritunas Prakarsa. Siap. Jumpa lagi Bang. Mohon legalnya dikasihkan ke kami. Jangan salah alamat lagi. DPC Perhimpunan Nasional Katolik perwakilan. Ya, makasih dengar. Ketua RW 09 Kelurahan Batu Besar. Pak RW, makasih Pak RW. Perwakilan warga RW 09. Oke, makasih Bapak Ibu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita mulai rapat kita pada hari ini. Kemarin kita sampai sebenarnya di benang merahnya masalah kita, cuman karena waktu itu legal standingnya PT Tribuana itu salah. Sekarang sudah asli sah Pak Dr. Sah. Ini sudah dibaca oleh Pak Dr. Mustafa bahwa legalnya oke. Kita lanjutkan rapat, merangkum rapat yang kemarin. Pak RW dulu kami tanyakan sampai saat ini apa perkembangan? Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki, Ketua RW 09, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Yang saya hormati Ketua Rapat atau Pimpinan Rapat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada rapat pada hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan saudara-saudara kami, warga-warga kami yang hari ini hadir menemani kami dan menyemangati kami untuk datang di rapat dengar pendapat terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan PT Citra Tritunas Prakarsa yang pada hari ini masih solid berdiri di belakang kami sebagai pendamping dari permasalahan-permasalahan yang ada di PL tersebut. Izin Ketua menyampaikan dan menyambung dari pembicaraan saya yang lalu bahwa pada hari ini dan sampai hari ini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, bahwasanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Citra Tritunas Prakarsa
mungkin sebagian sudah terhentikan. Tapi dalam beberapa waktu ada sedikit kegiatan yang hal itu membuat kericuhan di lapangan. Namun sampai detik ini kami tetap solid berpegang pada hasil pertemuan kita yang lalu, bahwasanya tidak boleh ada kegiatan apapun yang terkait dengan PL2. Dan kami berharap itu pun masih berjalan sampai dengan adanya putusan akhir bagaimana kira-kira dari pihak perusahaan ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Ricuhnya di mana? Jadi kemarin pihak perusahaan mengizinkan alat berat dari perusahaan yang lain bergerak di lokasi kami di PL2 ini. Ada Seperti, alat berat yang bergerak beraktivitas. PL2 punya. Selanjutnya ada rencana dari pihak perusahaan untuk membuat gerbang di lokasi itu. Dan itu mendapat sedikit ketegangan di lapangan karena kami di warga sendiri berpegang pada hasil rapat di PL2 kemarin. Saya berharap dan tidak kita memperpanjang lebar, permasalahan-permasalahan yang ada di PL2 ini masih dirasakan oleh warga kami. Pertama, kami dapat keluhan dari warga bahwasannya ada sumber air yang tercemar, walaupun itu dibuat oleh perusahaan untuk warga, tapi itu tidak bisa digunakan. Dan kemarin ada keluhan warga bahwasannya mereka memakai air itu badannya gatal-gatal. Setelah dicek, rupanya sumurnya itu masuk air dari luar, air limbah masuk ke dalam. Dan ini saya rasa sedikit banyak menjadi dampak yang lingkungan yang sangat terasa sama kami. Di luar dari hal-hal yang lain mungkin bisa dilihat dengan jelas bahwasannya kawasan itu seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin pihak dari DPRD sudah turun ke lapangan dan mengecek. Jadi bukan kami mengada-ngada, bukan kami mengarang-arang, yang kejadian ada di lapangan. Dan kami berharap sesuai dengan yang disampaikan di RDP yang lalu, itu menjadi tolak poin untuk kita semua di sini, menjadi tolak ukur kira-kira keputusan apapun itu kami mau dengarkan seperti apa. Karena secara garis besar itu sudah kami sampaikan. Terima kasih. Pak RW, masih 144 itu belum kurang? Masih Pak. Masih ya? Belum ada yang gelap-gelapan datang sendiri-sendiri belum ya? Insya Allah ya. Pak RW pastikan ya? Oke, makasih Pak RW. Perwakilan satu orang dari warga selain yang dibicarakan Pak RW. Siapa juru bicaranya? Satu orang saja. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Seharusnya tadi tatipnya tentunya sedang harus paham dulu, karena surat itu di dalam itu ada MKRI. Sampaikan dulu ke MKRI dulu yang mewakili dalam hal ini adalah saya, ketua lagi di Jakarta. Barulah saya silakan perangkat dan warga, jangan masuk ke warga. Mungkin begitu pimpinan. Saya kembalikan karena apa yang disampaikan Pak RT ini belum selesai. Ya Pak RT, saya kembali. Ya, setelah ini nanti ada giliran Dinda yang kita kasih bicara. Siap, betul pimpinan. Karena berdasarkan surat itu kan jelas di situ kan ada NKRI. Artinya yang hadir hari ini atas dasar undangan dari NKRI juga pimpinan. Lalu kami menyampaikan dulu sebagai pengantarnya, baru kami serahkan kepada Pak RW selaku perangkat setempat. Barulah kepada warga supaya terarah pimpinan. Mohon maaf. Ya, Siap. ya Dinda. Ya. Oke, silakan boleh ya. Sampaikan apa yang belum disampaikan Pak RW, apa yang belum disampaikan Pak, ya Ibu sampaikan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Lia Bonipurga, bertempat tinggal di Kampung Kolam. Sesuai dengan yang kami alami, memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil yang mereka masih lakukan. Pekerjaan kecil berapa contohnya? Ya, seperti mereka merontokkan rumah-rumah warga yang mereka sudah bayar.
tidak ambil poin-poin yang untuk melarang mereka, tapi hanya saja kami ingin berpegang kepada apa yang sudah kita putuskan di rapat pertama, supaya tidak ada aktivitas sampai sebelum ada keputusan yang kami dapatkan. Nah, jadi Pak, harapan kami memang itu tidak jadi perdebatan-perdebatan yang memicu kami di lapangan. Harapan kami saat ini di agenda kedua ini kami mendapatkan hasil yang positif untuk nasib kami. Karena kalau bukan ke Bapak, ke siapa lagi kami mengadu? Itu poin yang saya bawa hari ini. Bapak memperhatikan kami bukan orang yang kuat, kami bukan orang yang kaya raya yang terus ingin berjuang di lapangan, tetapi kami memiliki perwakilan kami, yaitu Bapak Dewan yang ada di Komisi 1 ini. Inilah kami Pak, kami sudah lelah 2 tahun 3 bulan kami ada di posisi ini dengan hasil air kami keruh kalau hujan, rumah kami berdebu, meja-meja kami pun berdebu kalau kering, kalau kepanasan, itu sudah kami rasakan selama 2 tahun. Jadi harapan saya hari ini kita bisa mendapatkan hasil. Kami capek Pak. Ya, Bapak melihat, anggota Dewan kemarin melihat ke tempat kami sudah enak tinggal di sana Pak. Ketika kami minum ada kelapa yang mau kami petik. Ketika kami butuh sesuatu tidak ada kami tangani, kami jaga dari wilayah kami Pak, bukan kami rusak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Bulian, matikan. Terima kasih. Oke, dari Persatuan Mahasiswa Katolik kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan sidang DPRD Kota Batam dalam hal ini Komisi 1. Terima kasih karena tadi beserta jajarannya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena kanda juga ya. Yang saya hormati BPD Batam mungkin dalam pertemuan kali ini tidak menghadiri atau yang mewakili. Yang saya hormati pihak Polresta Barelang, Kodim 0316 yang tidak sempat hadir juga, dan saya hormati, terima kasih siap pimpinan sudah meluangkan waktunya Satpol PP Pemko Kota Batam. Yang saya hormati keamanan dari Kota Batam, dan saya banggakan mewakili Menteri Atr BPN kalau nggak salah ya, Kota Batam. Terima kasih sudah mewakili, dan perangkat lurah camat Kecamatan Manusa, Kelurahan Kabil, Batu Besar. Dan saya hormati yang mewakili perusahaan PT Citra Trikulars Perkasa, dan saya banggakan, saya cintai, serta saya kasih keluarga besar dari warga Teluk Bapor yang berada di Kecamatan Manusa. Yang pertama-tama kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Batam 100. Perkenalkan saya Andres Sina. Dalam hal ini saya mewakili Ketua Perintari Busunan yang hari ini beliau ada agenda di Jakarta beberapa hari ke depan, dan ada beberapa kawan-kawan. Hari ini kami datang untuk melanjuti terkait dengan RDP pertama, yang dimana hasil atau berita acara dari RDP pertama sampai dengan detik ini kami belum menemukan. Mungkin nanti klarifikasi dari pihak Komisi 1. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga. Keresahan mengenai apa kami melakukan advokasi yang dialami oleh warga Teluk Bapor dalam hal ini PL2 sudah sangat-sangat tidak manusiawi oleh yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yang mana kami ketahui bersama bahwa pihak perusahaan sudah memperalatkan aparat negara, dan aparat negara memperalat kembali, mohon maaf dalam tanda kutip, oknum-oknum preman-preman yang tidak bermanusia dalam hal ini. Kita sangat kecewa, kita sangat resah. Dan saya sampaikan juga di sini pimpinan, saya mendengar informasi bahwa saya pihak perusahaan ini tidak membuka kami dari mahasiswa, bahwa saya pihak perusahaan tidak menyampaikan keberadaan kami dan berpihak kepada masyarakat. Seharusnya mereka pahami bahwa negara ini negara demokrasi, dan tugas
kami sebagai aktivis. Jadi ada 3, salah satunya terdakwa kampus. Ada 3 terdakwa kampus, salah satunya itu tadi mengabdi kepada masyarakat. Ya itu yang kami lakukan hari ini. Kami menjalankan amanah. Lalu kami setiap minggu saya sampai di sini. Karena kami tidur di sana, Pak. Makan pun bersama warga di sana. Bukan cuma bersama mereka. Kasihan, Pak. Air saja yang kami lihat tidak pantas mereka minum. Tidak pantas mereka mandi. Kalau mereka di sana itu bergabung-gabung Indonesia, anak-anak mereka sekolah lahir bersama di sana. Di mana penularan perusahaan? Lalu menghasilkan anak mereka itu digusur, tentu saja. Maka ada lagi permasalahan untuk implementasi provinsi. Yang menjadi pertanyaan kami kapasitas dalam hal ini untuk tidak satuan ini itu tugas perempuan ini tahu nggak dalam menjalankan amanat konstitusi. Yang mana kehadiran, saya pikir pertemuan kali ini pertemuan yang betul-betul tegas. Kalau berkait kapasitas Bersih ini sampai dengan detik ini, di mana keberadaan dia? Kenapa sampai dengan 2 kali ada di keberadaan di detik ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan Komisi 316 di mana? Komisi 316. Jangan-jangan bukan kami itu sangat kuat bahwasanya dibalik ini semua dilakukan oleh pihak aparat negara dengan perusahaan. Dan saya pikir abang-abang kadang-kadang di depan sebagai perwakilan kami harus tegas dan menyuarakan apa yang kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ya saya mohon maaf, saya harus sampaikan juga bahwa jikalau persoalan kelembagaan yang sampai dari PNP kedua yang tidak ada titik penyelesaiannya, maka tujuan ketua Jakarta akan melaporkan ini semua kepada DPR RI. Terus tugasnya ini ada apa? Kita dukung pembangunan, masyarakat ini dukung pembangunan, mereka siap direlokasi. Tapi kok direlokasi memperalahkan aparat negara menggunakan preman listrik untuk mengintervensi dan mengintervensi mereka. Emang mereka tidak tahu anjing-anjing yang bangun di sana? Tentu tidak, Pak. Mereka manusia hidup sehari, ya mungkin dapat dengan sekali yang hukum sendiri tidak melihat di lapangan. Kalau kalian lihat, kalian saksikan, tidak apa kita di sini. Kita seharusnya datang ke rumah mereka. Saya kira singkat-singkat aja tidak yang menyampaikan supaya nanti bisa menyampaikan. Siap. Jadi yang memang ini harus kami sampaikan dengan keresahan sangat betul, Pak. Bahkan kemarin mungkin ini bukan di ruang keputusan oleh pimpinan Komisi 1 terkait dengan Anda patut kita dipertanyakan juga. Mungkin nanti di Komisi 3 untuk pengantarnya saya kembalikan kemudian soal itu saya berkata. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung ke substansi permasalahan tentang permohonan mereka kemarin. Apa namanya? Harus ganti untung lah, ya ganti rugi. Coba Bapak sampaikan apa solusi yang bisa pihak perusahaan berikan kepada 144 orang ini supaya jelas arahnya, jelas solusinya. Ya Pak? Oke, lanjut. Oke, sebentar Pak. Kebetulan ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Hendrik. Bapak, kami persilakan. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua. Saya Hendrik dari PKB. Saya analisa persoalan ini dari awal. Sebenarnya sudah mengadakan pertemuan di Komisi 1, Pak ya. Jadi saya sebenarnya penyelesaian ini tidak begitu ribet. Saya kira tidak begitu ribet. Asalkan pihak masyarakat juga harus wajar-wajar juga. Jangan mentang-mentang karena hari ini lokasi ini sedang dipakai,
Terus kemudian pihak masyarakat dan pihak-pihak yang lain yang Bapak Ibu percayakan untuk menyampaikan sesuatu ke DPRD, sehingga jadi melebar persoalan ini. Kira-kira Bapak RW dan Ibu RW ya, Ibu awalnya sudah menyerahkan ini persoalan ini ke ya, gitu ya. Artinya harus Bapak Ibu juga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa Katolik, sehingga jangan ada menduga-duga, sehingga tidak harus begitu ramai kita rapat. Memang ada baiknya hari ini ramai datang, kita bisa silaturahmi. Bapak Ibu yang tak kenal saya bisa jadi kenal saya, ya gitu kira-kira ya. Tetapi pasti tidak ada titik temu ketika ramai. Kenapa? Saya katakan, saya selalu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu baik saya alami. Tidak akan pernah selesai persoalan tersebut. Tapi kalau perwakilan yang sudah Bapak Ibu percayakan, ayo duduk sama kami, ayo kami duduk dengan usahanya PT-nya, insya Allah selesai dengan baik. Solusinya apa yang akan Bapak berikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Yang kalau bisa hari ini Bapak putuskan aja apa yang Bapak mau berikan 144 KK ini dan bagaimana solusinya, kapan waktunya. Coba Bapak jelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua, khususnya yang hadir pada di ruangan Komisi 1. Izin yang kami hormati pimpinan rapat dan seluruh anggota Komisi 1 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga kami di sini sesuai dengan undangan dari PP, Kapolresta, dari Nelahan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pasti rasa hormat kami dari PT Tritunas Citra Tritunas Prakasa kepada semua yang hadir di ruangan ini. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Taala, rahmat serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat dalam rangka menghadiri acara rapat dengar pendapat tentang persoalan pemindahan warga di Teluk Bakau. Sebelum kami menghadiri ke sana, izin pimpinan rapat bahwa proses ini memang betul bahwa kurang lebih 2,5 tahun ya, 2 tahun 3 bulan. Di awal izin sebelum kami langsung menanggapi singkat padat nanti, tapi kami sedikit kasih gambaran singkatnya saja bahwa 2 tahun 3 bulan ini dari PT Citra Tritunas Prakarsa bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hari ini badan hukum ke badan hukum. Apa itu tentang persoalan pemindahan warga di Teluk Bakau. Di dalam pelaksanaan di kurang lebih 2 tahun 3 bulan itu, kerjasama kami MOU dari badan hukum ke badan hukum telah mendata proses pertama, dan itu melibatkan dari pihak Dirpam. Kalau tidak salah pada saat itu Pak William ya, Pak William, proses pendataan seluruh warga yang terdampak di PL kami, PL Citra Tritunas Prakarsa. Alhamdulillah, singkat cerita, dalam perjalanan kurang lebih dalam proses pendataan sejumlah kurang lebih 460 warga kakak kurang lebih. Dan alhamdulillah juga dalam realisasi pemindahan telah terrealisasi sejumlah 345 kakak. Dan menurut data di kami yang masih ada sejumlah 69 kakak yang belum terrealisasi.
Tapi mohon izin sedikit gambaran bahwa di dalam PL kami ini ada 2 lokasi izin pimpinan rapat dan kita semua, bahwa satu yang terdampak langsung dan tidak berdampak langsung. Apa itu? Yang di dalam PL dan di luar PL. Dan dalam PL maupun di luar PL ada 4 jenis kategori, yaitu 1, yang terdampak itu rumah tinggal yang pertama, yang kedua rumah usaha, ketiga gabungan dari rumah usaha plus rumah tinggal, keempat yang tidak termasuk ketiga kategori tadi pimpinan rapat, yaitu ada namanya fasum, posko, terus taman pendidikan atau yang lainnya. Tapi sekali lagi kami utarakan bahwa yang sudah terrealisasi sebanyak sejumlah 345 yang tadi kami sebutkan. Dan yang kami utarakan tadi 69 itu terverifikasi yang terdampak di dalam PL pimpinan rapat. Itu konsentrasi kami untuk saat ini. Tadi sebelum kami juga ada di sini, kami dari pihak top manajemen memberikan kuasa kepada kami untuk mengutarakan apa solusi terbaik, gitu kan? Pimpinan rapat. Sebentar. Siap. Rapat yang lalu itu kami menulis di rapat itu 144 KK yang belum terrealisasi. Jadi bagaimana penjelasan itu? Hari ini tinggal 69 KK. 69 yang belum. Izin makan saya klarifikasi bahwa yang terverifikasi di 69 itu yang di dalam PL. Coba cek fakta di lapangan. Cek fakta di lapangan. Itu kemarin kita sudah datanya fakta. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong dengarkan saya. Dari pimpinan rapat mengatakan rapat ini diatur, yang dulunya di depan ini. Bagi yang mau bicara, kalau saya perkenankan bicara. Jadi cukup kami yang memimpin rapat ini. Bisa kita lanjut? Ya, kita lanjut. 144 KK kemarin kita catat yang belum terrealisasi, dan itu tak ada yang membantah pada hari itu. Betul? Nah, sekarang kami minta penjelasan dari pihak PT. Jelas, kita buka kulit tanpa isi. Apa sih gambaran PT? Singkat aja. Yang lalu yang sudah itu kita tak mendengar lagi. Yang berapa? Yang 144 KK ini berapa? Mau dibuat apa? Berapa dia punya? Ganti untungnya, Pak. Lanjutkan. Singkat saja, Pak. Tapi substansinya apa? Baik pimpinan rapat. Buka Pak mic-nya, Pak. Di pekan yang lalu, pada pertemuan pertama, angka 144 ini disebutkan oleh pihak warga dan pihak MKI. Pada saat itu, pimpinan rapat tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengemukakan pendapat dari pihak pusat, karena di sana ada persoalan tentang legalitas. Kami sebagai kuasanya, sehingga kami tidak menyebutkan apapun. Nah, dari 144 ini tentu saat itu kami pun berkeberatan, namun kami tidak menyebutkan. Oke. Nah, kelanjutannya, karena pimpinan rapat menghendaki agar kami berkomunikasi kepada pihak IPRW, kepada pihak lurah, maka pemerintah setempat, maka kami telah berupaya satu kali pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. Sehingga pada saat itu kami hadir dan dihadiri oleh Pak RW, yaitu Pak Diki. Namun Pak Diki pun pada saat itu secara 100% beliau nampaknya tidak terlalu siap, karena bahwa ini harus didampingi oleh pihak mahasiswa. Kami bilang oke,
kami mau memperdengarkan apa yang disebutkan di dalam rapat pekan kemarin, yaitu 144 di depan perangkat lurah pada saat itu. Nah, kami sebutkan bahwa 144 itu kami datang. Kami menyebutkan seperti yang tadi dijelaskan oleh pembicara kami pertama itu Pak Awi, bahwa 460 secara keseluruhan, lalu yang sudah kami bebaskan yaitu sekitar 345, dan yang tersisa adalah 69. Sehingga ini juga kami sampaikan kepada pihak kelurahan. Lalu oleh pihak Pak RW menyampaikan, jika demikian maka tolong disandingkan datanya masing-masing. Nah, sempat pada hari tersebut di hari Senin pertemuannya, dan kami menjanjikan masing-masing pihak untuk menyiapkan data, tapi cukup disandingkan saja, tidak dibawa pulang data tersebut. Dan rencananya itu, mungkin Pak Diki ingatkan kembali bahwa rencananya hari ini, ya, rencananya hari ini untuk kami dudukkan kembali. Namun ini pun tidak terjadi karena hari ini juga kita dari cukup itu. Saya potong sebentar, Pak siapa? Ali Imran. Ali Imran. Dari yang 69 Bapak katakan itu yang termasuk 144 itu. Boleh jadi termasuk 104, boleh jadi menjadi tersendiri karena fokus utama kami adalah lokasi yang berdampak langsung pada lokasi PR. Nah, dari 460 kakak yang didata oleh pihak perusahaan, Kami tidak tahu, Pak. Hah? Kami tidak tahu. Kami Yang Bapak tahu berapa? Coba jelaskan, Pak. Izin pimpinan rapat yang seperti penegasan dari rekan kami bahwa berdasarkan catatan di kami ada yang 345 nanti kami sampaikan kepada pimpinan rapat Komisi 1. Yang kedua yang terdampak yang belum adalah 69, ini kita fokus kepada yang terdampak langsung di dalam PR. Ini data dari kami yang disampaikan kepada kami. 69 ini yang terdampak di dalam PR. Pimpinan rapat. Izin ketua. Terus sisanya? Yang ini tadi kebetulan memang dalam makanya kan kami kan dalam pendataan awal memang kami tidak dilibatkan. Kami beberapa bulan terakhir baru kami dari legal eksternal kami dilibatkan pada saat terjadi polemik. Karena sebelumnya kan sudah dijelaskan di awal bahwa sebelumnya dikuasakan kepada pihak ketiga dalam hal ini badan hukum yang MOU tadi tentang pembebasan pemindahan warga. Yang kami klarifikasi untuk awal bahwa ini kami fokus ke dalam PL karena sekali lagi pimpinan rapat dan kita semua yang hadir di ruangan ini bahwa ada dua lokasi yang terdampak ini di dalam PL dan di luar PL pada saat itu. Mohon nanti bisa diklarifikasi kepada Pak William, kebetulan dia hadir, kebetulan yang didata adalah di dalam dan di luar PL. Makanya yang kami sebutkan pada yang tadi yang kami sebutkan adalah 69 ini proses verifikasi data yang disampaikan kepada kami pada yang terdampak langsung di dalam PL yang 69 ini. Yang di luar ini belum terverifikasi ke kami. Begitu. Nah, tunggu dulu, Pak RW. 69 di dalam PR. Betul itu? Pada inti ini, Pak, kami tidak punya data masalah 69 itu. Apakah di dalam PL atau tidak di dalam PL? Yang kami pakai, data yang 144 ini adalah data yang didata oleh pihak Dipam. Pak William. Dan Pak William. Jadi di sana pendata tidak dijelaskan masalah ini apakah ini data di luar PL atau di dalam PL. Dan data itu selalu berurut. Tidak ada izin pimpinan rapat. Izin pimpinan rapat. Bentar, matikan mic-nya. Pak William, coba Bapak jelaskan singkat dan padat apa maksudnya 144 ini yang katanya data dari Dipam. Coba kita konfirmasi.
Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan yang dimaksud dari pihak perusahaan Pak, 69 ini adalah rumah-rumah yang berada di dalam PL. Nah, ada kemungkinan juga ya Pak ya, mungkin maksud Bapak yang saya sampaikan, ada rumah yang di luar PL, itu PLB ya. Ada rumah yang di luar PL, misalnya di road jalan, misalnya seperti itu Pak maksudnya. Mungkin ada ya Pak ya, yang rumah di road jalan tapi berada di depan PL-nya dari PL2 ini. Mungkin seperti itu maksudnya Pak. Tapi 154 betul. Ya kalau terakhir karena memang yang melaksanakan proses relokasi relokasi ini adalah dari pihak perusahaan langsung, saya kurang monitor Pak gitu. Tapi kalau yang dimaksud beliau adalah 69 itu di dalam PL maksudnya, saya jelaskan itu. Tapi data yang 144 kemarin memang disimpan sebagai terdampak. Itu adalah yang berada di dalam apa Pak? Yang sudah kita sumberkan data itu Pak. Ya. Maksudnya gitu. Cuman apakah itu dibagi di dalam PL dan di luar PL? Ya. Tapi yang sudah dijelaskan ada 69 berada di dalam PL. Demikian Pak, terima kasih. Izin pimpinan. Pak izin Pak, hatikan dulu Pak. Ini Bentar ya, hatikan dulu. izin pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang kami hormati seluruh anggota DPRD Komisi 1 dan rekan-rekan juga dari mahasiswa Katolik dan Pak RW, seluruh masyarakat warga, dan juga hadir pada saat ini senior kami Bang Yunus yang membawa juga benderanya, dan Satpol PP dan semuanya lah yang hadir pada saat ini. Artinya kita pimpinan dan rekan-rekan semua tidak terfokus dengan jumlah 69 atau 70. Sebenarnya kondisinya adalah bagaimana ada persesuaian dengan antara perusahaan dengan pihak masyarakat di sana. Saya bisa pahami itu mungkin bisa 144 itu mungkin di luar PL itu, tapi memang di depan terdampak. Itu bisa terjadi. Dan pasti itu menghalang juga perusahaan. Kan itu? Pasti. Karena kita alami juga seperti itu. Saya tinggal di tempat seperti itu mungkin 20 tahun lebih. Banyak makan dana. Makanya teman-teman semuanya, rekan-rekan, kalau ada yang tensi, kita mau menyelesaikan. Kami juga anggota DPRD ini satu, saya umat Nasrani juga akan mempersiapkan Natalan. Jadi kita diskusi yang baik aja. Kalau mau keras-kerasan juga nggak ada artinya sama kita. Kami adalah anggota DPRD, bagaimana kami menjembatani bisa ketemu pihak perusahaan dan pihak korban atau pihak RW atau pihak mahasiswa yang mungkin yang mewakili atau mungkin untuk menjembatani. Itu saja. Jadi sekali lagi pimpinan, saya pikir ini kan hanya masalah ganti untung, ganti rugi atau ganti apa namanya itu tentang masyarakat itu aja. Tentang masalah 69 atau 74 itu saya pikir teknis itu nggak mungkin kita kalau ada ikut dihitung itu. Nah itu sebenarnya kita. Jadi saya pikir kami anggota DPRD di sini di rapat komisi ini RDP ini kami menjembatani Bapak Ibu, dan kami tidak ada kewenangan untuk memutus. Kami representasi wakil rakyat ini dipilih oleh masyarakat. Kami melihat masyarakat kami ini, walaupun saya bukan dari sana, jangan sampai terlalu rendah. Itu ya sekarang masalah angka ini. Ya, jadi harapan kita semuanya teman-teman juga yang ada di sini, tidak usah tidak usah kita emosi atau apa. Nanti Anda memukul orang, Anda akan ke terus yang lain bisa mengurus tidak. Kita lihat kan demo-demo yang ngancurin. Semua ada CCTV di sini. Jangan sampai saudaraku ini, apalagi kita mau Natalan tahun baru. Jangan sampai. Boleh kita nanti sampaikan yang teman-teman yang tidak dapat duduk, sampaikan bisikan kepada mahasiswa, sampaikan Pak RW, sampaikan juga teman-teman ini, tolong sampaikan. Jadi saya harap kita itu biar bisa menyelesaikan ini. Kami siap kok sampai hari ini. Kami tidak lembur atau apa, tapi itu juga tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD bagaimana menjembatani bapak-bapak dengan perusahaan. Karena ini kan juga perusahaan. Coba sampaikan ke satunya, cari solusi yang terbaik, cari solusi.
yang mungkin kemarin juga sudah kita sampaikan itu. Ya, mungkin kurang karena orang putih kita aja kan tidak miskin juga terus. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, menambahkan. Izin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Divisi Budaya dari Fraksi Golkar saat ini Komisi 1. Yang kami hormati, ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sangat kami sayangi, begitu juga dengan adik kami dari FMKRI dan begitu juga dengan Satpol PP di PAM yang hadir di sini, termasuk juga dari pihak perusahaan. Izin Pak, ini kita di sini mencari solusi, ya Pak ya. Kita ini adalah sama-sama masyarakat. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Tadi banyak disampaikan juga oleh pimpinan Pak juga dengan saudara saya Pak Tumbur. Di sini dari perusahaan ada 460, dari kami terima sebelumnya 450. Sebenarnya Pak yang kami inginkan itu bukan masalah jumlah, ya Pak ya. Itu nanti bisa kita pakai data. Bapak bilang di luar PL, di dalam PL, nanti bisa kita pilah itu Pak. Sekarang di sini kita cari solusi. Dengan 400 yang sudah 345 Bapak bilang, ada juga yang belum 69 dari versi pihak perusahaan. Yang kami minta apa solusinya? Sebenarnya itu aja sih Pak. Masalah jumlahnya nanti kita bisa pakai data, nggak bisa dibohongi. Termasuk mungkin luar dampak Bapak bilang, nggak mungkin pula Pak, walaupun di luar PL, apalagi di pinggir jalan Bapak biarkan. Kalau Bapak nggak mungkin dibiarkan, tapi ada solusinya seperti apa? Ya Pak ya, kalau bilang. Jadi saya minta di sini ada solusi dari Bapak juga. Sama yang saya bilang, ini juga bukan karena dapil saya, tapi karena kita adalah representasi dari masyarakat, kita perwakilan masyarakat. Kita ingin tidak bisa memuaskan, paling tidak kita dapat solusi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, apa yang kita sampaikan tadi dari pihak perusahaan, gambaran Bapak ini terhadap solusinya tadi ada 4 kategori. Ada dampak langsung dalam PL, ada yang di luar PL, ada apa? Coba Bapak jelaskan itu. Solusi yang Bapak sudah siapkan untuk warga itu apa? Kami langsung mengutarakan hasil rapat dari top manajemen PT Citra Tritunas Prakasa. Izin bahwa kami dari Citra Tritunas Prakasa dari pihak manajemen, karena dalam perjalanan 3 bulan terakhir yang tersisa dari saudara-saudara kita ini perdebatannya di persoalan kita. Terus terang di situ. Makanya dari pihak manajemen, biar ini tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, maka dari pihak manajemen juga memutuskan secara singkat. Dan kemarin, mohon maaf izin pimpinan rapat, mungkin didengar kita semua bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 kemarin, kami dari PT Citra Tritunas Prakarsa untuk penyelesaian pemindahan warga Teluk Bakau, saudara-saudara kita, kami serahkan sepenuhnya kepada instansi terkait, yaitu dari pemerintah. Dan ini sudah kami layangkan tanggal 9 Desember 2004 kemarin, izin pimpinan. Jadi sepenuhnya dari pihak perusahaan tidak mau terlalu jauh, polemik terlalu jauh, maka mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah setempat, dalam hari ini Pemko yang kami tujukan. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Sehingga untuk penyelesaian pemindahan warga saudara-saudara kita serahkan penuh berdasarkan keputusan dari pihak manajemen, keputusan penuh diserahkan kepada pemerintahan setempat. Sudah ada jawaban pemerintah? Yang sudah kami sampaikan. Sudah dijawab? Belum, makanya hari ini kami menunggu kepada pihak terkait untuk mengkonfirmasi tindak lanjut penyelesaian pemindahan saudara-saudara kita. Oke Pak, maaf saya potong. Kita singkat-singkat aja. Oke, pemerintah, apa jawaban surat dari sana? Matikan dulu mic-nya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1, saudara-saudara yang Teluk Bakau, Bapak RT, Bapak RW, adik saya dari masyarakat Katolik, ada dari Foresta, dari Ditpam, Pak RT, Pak Camat, dari
Langsung aja Pak, terima kasih. Memang kemarin itu turun surat dari wali kota terkait surat dari BP Internas. Sebenarnya mohon maaf, ini cerita saya mengikuti. Cuman memang kesalahan sekarang sampai detik ini pihak-pihak yang menerima alokasi lahan itu penyelesaiannya pakai pihak ketiga. Itu persoalan. Tangan. Selama ini apa yang kita lakukan, bahkan yang tahap 1 itu kita tidak selesai. Tapi mohon maaf, ya, tim masuk kita selesai. Tahap 1 dengan aman dengan. Yang mudah-mudahan ini tadi terus terang kami lagi mencari kapling. Kami belum bisa untuk menyampaikan pada PT karena mohon maaf izin pimpinan kami lagi menyiapkan cari kapling karena BP juga tidak menyiapkan kapling. Tentu kami mau mencari seseorang yang menerima LPR yang berada di Batu Besar dan ada beberapa titik sudah ketemu. Cuma harganya juga mahal, minta 15. Nah ini saya tidak bisa menjawab, minta 15. Dan apabila nih saudara punya ada lokasi lahan itu kosong, kita sama-sama kita kawal, kita mohon ke BP. Ini salah satu langkah daripada pemerintah. Oke, Pak Imam, saya fokus sebentar. Terima kasih. Ada solusi bahwa pihak perusahaan berikan ke Pemko dalam hal ini Pol PP untuk menyelesaikan solusi dari warga terdampak langsung maupun terdampak tidak langsung sesuai dengan kategori yang Bapak berikan. Betul? Pak Lurah, Pak Camat tahu ini? Tunggu dulu, saya tinggal jawab tahu tak tahu aja. Hah? Tak tahu? Oke. Pak perusahaan. Interupsi dulu Pak, pimpinan izin. Tunggulah, sabar. Nanti gantian aja kita duduk sini, saya keluar. Jadi tolong ikuti aja rapat ini. Kita mau cari solusi ini. Kita bukan mencari siapa menang siapa kalah. Kita mau cari solusi untuk warga ini. Warga ini saudara kita. Kalau boleh mengalir air mata saya sekarang, mengalir air mata saya ini. Jadi tak usah ada praduga tak bagus di sini. Oke? Ya, maaf ya. Ini cari solusi. Oke? Ya, Pak Imam. Bisa Pak Imam. Selain ganti rugi lahan ini untuk kapling ini berapa orang? Terus apalagi yang didapatkan oleh warga? Kira-kira solusinya seperti apa? Warga mau dengar. Izin, seperti yang bisa kita lakukan apabila nanti kapling sudah dapat, nanti pasti ada sangkati. Terus ada tanam tumbuh yang wajib kita hitung. Diganti. Tanam tumbuh itu sudah ada aturannya. Karena mungkin daripada dimpang yang selama kita pakai itu. Perda. Oke, Pak Imam. Semua. TikTok Pak Imam ya. Selain kapling, dengar tuh. Selain kapling, ada sagu hati, ada tanam tumbuh yang akan diberikan. Kan itu. Pertanyaannya sekarang di data Pak Imam, berapa orang yang kategorinya itu berapa orang, berapa kakak supaya dengar kita semua. Ya, silakan Pak Imam. Mohon izin dulu Pak, izin sebentar saja. Pimpinan, maaf. Ini kan ada proses yang baru. Saya juga senang pada saat ini. Kenapa saya senang? Kalau dulu kan mungkin itu langsung berharap. Sekarang ini kan sudah ke Satpol PP ke Pemko. Dan begitu dikasih penjelasan sama Komandan Satpol PP, ini kan memberikan suatu apa, tapi ini kan masih sedang proses. Jadi kalau menurut saya, pimpinan, ini tidak, atau sebelum kita tanya amanah berapa, nanti biarkanlah nanti Satpol PP dengan Diplam atau dengan nanti pihak-pihak mengawasi dari pihak Katolik, pemuda Katolik juga yang ikut di sana. Kalau ini seperti ini sudah ada titik terang dan akan mencari. Tapi kan di Pak Imam juga menyatakan akan berkoordinasi dan mencari lahan kapling supaya ada dengan saudara-saudara kita. Masalah berapa banyak itu nanti saya pikir ya sesuai dengan yang digusur atau seperti apa nanti kalian itu yang mengurus itu. Jadi kami hanya mendekatkan pada saat ini kehadiran Pak Imam sudah cukup baik. Artinya ini kan akan dicari solusi yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak. Dan itu mungkin pimpinan. Jadi kalau masalah jumlah saya pikir kita teknis itu kan, teknis itu. Jadi saya pikir ini sudah cukup baik. Nanti ya kalau boleh umpamanya jangan ada yang apa namanya tidak mendapatkan hak tim usahakan semua dapat. Kan itu mungkin pimpinan dalam teman-teman saudara semua
Ini sudah tanda-tanda kebaikan menurut saya ini, karena ada jawaban dari Pak Kepala Satpol PP. Terima kasih. Oke, Pak Tumur, makasih. Interupsi dulu ya. Sebentar, Pak. Masih mau didengar Pak Imam bicara tentang data tadi, tentang apa ya? Oke, kita minta Pak Imam bicara dulu. Matikan aja mic-nya dulu. Oke, Pak Imam, lanjutkan Pak Imam sesuai data yang Pak Imam. Jadi izin terkait data itu teknis nanti kita akan lakukan, kita akan pasti menghubungi Pak RT dan Pak RW. Tapi ini kan masih berjalan, belum ada gambaran kapling yang pasti, tapi lampu sudah ada, tinggal ngecungkan dengan PP. Setelah itu ini kan bertahap. Untuk data tentu kami nanti akan sounding dengan yang lama, karena yang lama ini kan dipakai seperti apa yang disampaikan dengan saudara kita, rekan kita dari mahasiswa tadi. Memang di KMK 3 data di sana, termasuk perbedaan antara 140 dan 69 tadi, karena di situ ada yang sudah menerima tetapi belum dibongkar. Sudah ada menerima, itu pun juga masuk kepada kami. Pak, ini sudah menerima tapi belum dibuat bagaimana? Itu saya belum masuk ke sana, karena masih tahapan baru masuk. Pak Ketua Tim Terpadu kemarin baru menyampaikan kepada saya habis RTP kemarin, turunnya surat itu dari Pak Wali habis RTP dari sini, terus saya sampaikan, yaitulah yang kemarin RTP di Komisi 1 yang ribut-ribut itu, baru sebatas sampai itu. Tapi kami sudah beberapa rekan di sana saya komunikasikan untuk duduk bersama mencari kaplingnya dulu. Tapi saya yakin apabila nanti dari mahasiswa Pak RT RW bisa duduk bersama kami, selesai itu, selesai. Kalau PT nanti kami, yang dijet PT kami, pemerintah. Kalau nggak bisa ngikutin dengan apa yang mungkin cocok sama-sama cocok, ya nanti izinnya nggak dikeluarin, nggak bisa bergerak. Tapi beri kami nanti bersama-sama yang ada ini khusus Tritunas ya, ini SBS nanti loh ya, saya nggak berbicara itu. Jangan sampai nanti Tritunas ini untuk membackup SBS nanti, jangan. Karena mohon maaf, investor di Kota Batam harus kita ambil keseluruhan biar masuk sini untuk kesejahteraan kita semua. Mohon dukungannya. Jika di waktu besok pun kami siap turun juga bersama-sama. Tapi mohon maaf, izin pimpinan, ini kabel lagi kita cari. Tapi kalau satu hati sama tanam tumbuh dan mungkin pola, mungkin gorong-gorong yang dikeluarkan selama ini akan kita perhatikan. Tidak ada masalah sampai detik ini. Makanya untuk tahap 1 itu clear sampai detik ini, tidak ada masalah semua. Kaitannya ini karena masalahnya kan kapling aja, dijadikan kaplingnya bermasalah, hingga muncul ini lah. Mungkin itu pimpinan, makasih. Oke, perwakilan satu dari mahasiswa. Oke, silakan. Tadi perusahaan menyampaikan bahwa akan menyerahkan sepenuhnya pertanggungjawaban persoalan di Teluk Baku itu kepada Pemko. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana yang sudah dialami masyarakat warga Teluk Baku selama ini? Siapa yang bertanggung jawab ini semua, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, warga ini kan yang sisa ini, betul kan, Pak? Yang sisa ini. Yang dialami kemarin itu apa contohnya? Air, pertanggung jawab soal akses jalan. Ini yang kemarin sudah selesai gitu? Belum selesai, Pak. Selesai. Saya ingin tambah. Ya, terus lanjut. Nanti Pak Iwe. Air, kolam, jalan. Menjelang solusi ini dapat gitu. Iya, Pak. Oke. Lalu kemudian warga-warga yang sudah termasuk dalam PL2, walaupun sudah dibayar oleh pihak perusahaan kemarin melalui akun tertentu, dalam hal ini kami akun Akbar Tandu, Umar Tandu, ya Amir Umar Tandu, Amir ya, itulah nama dia. Nanti saya sendiri lagi. Lalu yang menjadi itulah pimpinan. Siapa yang bertanggung jawab ini semua nanti? Jangan sampai ini kok kalau lempar ke pemerintah lalu merujuk pada mereka. Terus kemarin berbeda yang busuk-busuk kemarin di sekitar itu, angkanya berbeda. Yang mereka ini mengalami korban juga. Pemerintah siap mempertanggungjawabkan semua ini. Dalam hal ini Pemko, mohon maaf Anda. Karena angkanya berbeda-beda kan, sudah dapat angkanya itu. Kalau nanti ada kecemburuan sosial, lalu kemudian warga ini mendapatkan bahwasanya kemarin pihak perusahaan ini sudah menggantungi kami sekian.
tapi mereka berbeda. Lalu nanti kalau seandainya pemerintah menyelesaikan semua, kita pahamlah pula itu. Nanti ujung-ujungnya perusahaan yang sama pula yang ambil, ataupun namanya yang berbeda, tapi orangnya sama. Terbukti hari ini. Kemarin hadir, tadi persyaratan dewan lagi tidak memberikan ruang, tapi kemarin hadir tidak mau, kan dewan punya wewenang sepenuhnya untuk membatasi ruang untuk berbicara. Bagaimana berbicara dengan orang yang sama, perusahaan yang berbeda. Dan jangan sampai terulang begitu. Carikan solusi. Jika memang pemerintah siap ambil alih semua, ya sudah, tuntutan yang kemarin yang dipakai. Kalau mau berkat lagi kita sampai ke DPR RI saya pikir. Mungkin silakan ya. Oke, singkat Pak RW. Yang saya pertanyakan ini Pak, kalau memang hari ini bisa diselesaikan oleh Pemko dan permasalahan ini sudah berjalan selama 2 tahun, kenapa pihak perusahaan tidak menyerahkan ke Pemko dari awal? Sekarang saya tanyakan kepada Pak Lurah, Pak Jaman, apakah pernah komunikasi sama perusahaan permasalahan kami ini? Karena selama ini kami di lapangan sudah menyampaikan kepada Lurah, mungkin Pak Jaman belum, Lurah terkait masalah ini. Pak Lurah ini kan bagian dari Pemko, pernah menyampaikan ke atas? Kalau hari ini disampaikan ke Pemko. Kita skor Hasan. Ya. Sudah. Skor ya. Ada yang bisa dimakan, makan aja. Bahwa ada ganti rugi lahan, ada lahan pengganti kapling, ada tangan tumbuh, ada sadu hati. Pak RW bersama warga, bersama mahasiswa, Pak Lurah, Pak Camat, jadikan ini satu pegangan dan akan kita catat dalam notulen kita bahwa ini sudah diserahkan kepada pemerintah. Pak RW jemput bola, data, satukan data itu. Bagaimana data itu semuanya menurut Pak RW terdata, tercatat, berapa ganti ruginya, di mana lahannya. Sebelum Bapak tanda tangani, pastikan dulu itu akan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Titik terangnya sudah ada, tapi tentu belum bisa bilang apakah itu di Nagoya atau di Utaramas, kita nggak tahu karena belum masak 100%. Semua pasti tahu lahan di Bahatang ini bukan macam di kampung saya. Kampung saya lempar, itu tanah saya dulu, sekarang tak juga. Ini biar tidak menjadi polemik, mohon izin Pak RW hati-hati juga bahwa hari Senin kemarin, mohon maaf, ini sudah diutarakan berulang kali. Kami punya solusi begini Pak RW, kan mengutarakan tentang ada yang sudah kita ganti rugi, terus saudara kita tidak bisa menempatin karena lahan kaplingnya bermasalah. Kalau kami punya data, dan kemarin saya bilang sama Pak RW, Pak Dikin beberapa kali malah dalam mimpi saya setiap kali Pak Dikin. Saya bilang Pak RW, saya bilang gitu, kami ini orang lega. Kalau kita mengutarakan kepada PT, ini kami nanti dikira omong-omong. Makanya saya bilang sama Pak RW, yang udah diganti rugi, terus apa lahannya bermasalah, mohon dikasih kami. Datanya siapa? Sampai hari ini kok. Dan itu berjanji hari ini Pak RW ini memberikan data kepada kami siapa yang udah diganti rugi, terus bermasalah. Pak RW janji betul nggak Pak RW? Ini di kelurahan. Oke, saya ambil alih. Matikan mic-nya. Izin, Pak RW. Ada masalah yang saya sampaikan tadi. Kalau saya matikan mic-nya. Ada masalah dengan warga yang terdampak karena lahannya Pak. Bapak data dengan data yang akurat. Bapak sudah janji. Dan Bapak siapkan belum? Belum. Oke, kapan Bapak bisa selesaikan datanya? Kapan Bapak bisa selesaikan datanya kasih ke perusahaan? Besok data yang tadi Bapak sampaikan dia kasihkan ke Bapak. Makanya begini, izin pimpinan Bapak, jangan sampai ini jadi polemik baru gitu. Artinya kami itu sudah beberapa kali berkomunikasi tentang persoalan ini kan yang ditemukan. Makanya saya ungkapkan hari ini. Oke, clear. Pak RW, itu urusan Pak RW sama pihak perusahaan. Dia sudah minta data, Bapak belum kasih data. Secepatnya Bapak kasih data ke mereka, data yang akurat.
Oke Pak RW, dan bisa Bapak pertanggungjawabkan. Oke? Dan sekali lagi saya sampaikan semua warga yang terdampak perwakilannya di sini, saya sampaikan sekali lagi bahwa seluruh masalah yang menyangkut RDP kita hari ini, pihak perusahaan sudah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pol PP sebagai Pemko Batam, tentunya lurah dan camat sini terikut di situ, dan Ditpam DP Batam. Silakan berkoordinasi. Oh ya, ini rancu semua pimpinan. Sekarang gini, pimpinan harus tegas loh. Sekarang mereka sudah menyerahkan ini kepada Pemko. Dari kemarin kenapa tidak menyerahkan kepada Pemko? Harus paham dulu, historisnya seperti apa, kerjanya seperti apa. Sekarang pelanggaran dilakukan oleh perusahaan selama ini, DPRD siap memberikan sanksi. Cabut semua itu. Jangan digiring warga ini kemana-mana. Sekarang urusan Pemko, pertanyaannya lahir keluar ke urusan Pemko. Mau bangun apa di sana? Harus tulis nih, Bapak dan semua ini. Biar kita beda satu. Bapak juga dari tadi pihak perusahaan jangan terlalu dingin kemana-mana Pak. Kita itu harus nih. Bapak bukan itu, Bapak di lapangan itu, saya lihat. Sebelumnya, ini perbicaraan data seakan-akan kita ini mau, ini Pak RW sebagai penangkap. Bapak dan semuanya sudah di lapangan. Apa salahnya koordinasi dengan warga? Mana ini rumah kalian? Kami lihat, kami nilai angkanya sekian untuk ganti rugi. Sebenarnya saya sepakat dengan Pak Dewan tadi, Pak Hendri sampai di atas tadi. Sebetulnya gampang orang ini. Tapi kenapa dibutuhkan Pak? Bapak memperanat ke para negara, memperanatkan apa preman, tapi saya bangsa ketiga. Tapi tolong hargai kami. Bisa tenang nggak? Bisa. Oke, sebelum dilanjut, saya klarifikasi untuk teman-teman mahasiswa. Ini komplain dari kami. Karena anggota kami kemarin kirim surat undangan ke teman-teman, laporannya, undangannya dibuang ke tempat sampah. Sekarang teman-teman di sini ngomong lebih banyak, tapi tak mau menghargai kami sebagai lembaga. Kalau kita bicara hukum, saya dokter hukum, 12 tahun saya belajar. Mau dari sudut mana kita mau bicara hukum? Legal standing pendampingan dalam satu kasus, tidak ada Bapak di sini. Tapi karena kami tahu, kami pernah mengalami seperti itu. Adik-adik semua, ayo kita ajak bicara. Kemarin kami undang, ayo karena dari awal sudah ikut, harus sampai selesai ikut. Ini pemikiran kita. Tapi laporan yang dia surat, itu uang surat itu di tempat sampah, enggak. Tas kami nggak boleh marah. Hanya teman-teman aja yang boleh marah. Dan ini ada rekamannya. Ini kritik dari kami, jangan non kritik. Kami bicara sosialis. Kami juga orang sosialis, sama rata, sama rasa. Hak warga adalah paling utama yang kita perjuangkan. Tapi cara-cara itu yang penting. Ratusan mahasiswa yang sudah saya didik. Kami bukan begini caranya. Kami juga masih menerima teman-teman walaupun undangan kami dibuat di tempat sampah. Karena kami menghargai. Tadi ada yang tanya, Bapak Dewan, iya kami Dewan. Undangan yang dibuang aja kami masih terima pada teman-teman untuk bisa rapat di sini.
Dari tadi saya nggak pernah ngomong. Tapi saat teman-teman gebrak meja, ada bapak-bapak, orang tua semua. Dan ada kami larang mengutarakan pendapat, utarakan di hati ini kan tempatmu, tapi tetap menghargai yang lain. Oke, sepakat? Pak William, Pak Lurah, Pak Camat, tolong jemput bola ini biar semuanya bisa selesai. Kalau belum selesai, yang perkara ini lambat atau Pak kasih tahu kami. Bapak tuh udah catat nomor handphone saya belum? Pak RW. Silakan Pak. Tentu dia. Pak RW udah punya handphone saya. Udah punya handphone Pak Acap. Nah, sudah. Bapak segera 24 jam telepon. Kalau dia tidur kira nasib. Oke? Itu rekomendasi rapat kita. Sebelum masalah ini selesai, bagi perusahaan yang kami hormati, tolong jaga juga hak hidup warga. Jangan lakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Rekomendasi rapat sekarang, Bapak bisa tenang tinggal di sana sebelum masalah selesai. Oke, Pak. Itu dengan adanya Pemko Batam, Pak. Karena dari pihak perusahaan itu ada ancaman untuk kami, Pak. Apakah dengan turunnya Pemko Batam ini dengan kami sedikit ini kami akan digusur dengan tim terpadu? Itu sering di kami masalah ancaman. Kalau ancaman itu berupa tindak-tindak delik di hukum pidana kita, ada Pak Kasat sekarang. Oke. Kita laporkan. Tapi jangan bilang Bapak ini barangkali langsung Bapak laporkan, ya sesuai dengan KUHP kita. Iya. Kami berada di depan Bapak. Ini ada Pak Wakasat. Kalau ada intimidasi, ingin melanggar hak-hak hukum kita laporkan. Siap Pak Kasat, Pak Wakasat? Oke? Betul Pak. Ya. Ya. Saya di sini Bapak, saya terima kasih. Saya tidak mau pihak perusahaan itu dengan menyerahkan ke Pemko kita yang diintimidasi, Pak. Karena kita takut hal itu terjadi. Ya. Itu kita tidak mau perusahaan di sini kita yang dirucut ini. Oke. Itu Pak. Ya. Pak Imam, sampaikan kepada seluruh personil, jangan ada intimidasi atau ngancam-ngancam orang tua Pak Imam. Terima kasih. Sebelumnya sebelum ditutup ini clear ini bahwa harus dirawat nih surat yang masuk dari PT ke pemerintah Kota Batam untuk membantu menyelesaikan tersisa. Ingat ya, tersisa baik itu 69 versi PT, 140 versi warga. Itu nanti tergantung, kalau diizinkan nanti waktunya hari Kamis, kami dari tim akan turun akan mendata untuk memastikan itu. Jadi itu. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih para undangan semua. Saya di sini saya mendengarkan dari tadi bahas kalau kesimpulan yang saya ambil ada ketidaksesuaian data. Jadi di sini karena Pak Kasat Pol PP, Pak Imam sudah berbicara bahwa akan segera melakukan pendataan. Tapi harapan saya Pak Imam minta data dari perusahaan satu, terus juga Pak RW juga bantu mungkin Pak Kasat untuk mulai mendata. Jadi biar disesuaikan data dari warga sama dari Kasat, dari perusahaan, jangan sampai ada warga yang tertinggal. Ya, sama-sama data. Ya, di sini saya lihat Bulia Durta aktif sekali ya. Mungkin Bulia juga pulang bisa sampaikan ke tetangga semua, minta mereka cari Pak RW untuk mulai pendataan. Ya, jadi ketika sudah mulai dari Pak Kasat data ulang, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, harapan saya itu. Jadi jangan lagi ada yang tertinggal, ada yang dipindahkan, ada yang belum dipindahkan. Biar klub aja, sama-sama pegang data. Ya, kalau ada yang tidak sesuai dicek sama-sama ke lapangan. Ya, di sini saya harapkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita di sini sama-sama kita mencari solusi. Ya, kita memediasikan supaya mencari solusi yang terbaik. Ya, jangan sampai nanti ada ketidaksesuaian data terjadi masalah lagi. Ya, ada apa-apa kalau misalnya Pak Kasat sudah turun, sama-sama konfirmasi datanya. Ya, itu aja dari Bu. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Saya pikir pihak perusahaan bisa sedikit
sebelum Sudah, Bu, untuk masyarakat sudah selesai. Ya, kita masih proses lagi. Kita satakan apa yang sudah kita bicarakan akan kita nutulenkan dalam rapat kita. Ya, perusahaan izinkan kami untuk tidak mengakomodir lagi pembicaraan. Izin sedikit yang harus saya sampaikan. Ini biar ini jelas di lapangan. Begini izin pimpinan rapat. Tadi kan pimpinan rapat kan bilang bahwa sebelum ada penyelesaian hal-hal yang substansi, aktivitas yang substansi jangan dilakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak substansi, yang tidak menyangkut berdampak langsung. Kiranya kami juga diizinkan. Mohon maaf izin. Kami dari penerima alokasi juga punya komitmen terhadap BP, dan ini ada jangka waktu komitmen pembangunan. Ini kan artinya mohon diizinkan untuk dalam waktu dekat kami kan membangun gapura ini, dan ini mohon maaf izin gapura yang kita bangun ini, bangunan yang kita bangun ini udah clear and clear di baik di depan maupun di dalam tidak ada masalah. Mohon diizinkan. Artinya jangan sampai menjadikan karena begini izin pimpinan rapat bahwa kemarin pasca RDP yang pertama seakan-akan bahwa kami tidak boleh beraktivitas apapun sebelum ada penyelesaian, sedangkan kami juga punya komitmen tanggung jawab kepada BP. Karena ini kan jadi persoalan. Di situ dapat mengklarifikasi bahwa ada beberapa hal yang kegiatan kecil yang tidak berdampak langsung ini juga diizinkan. Oke. Gitu, izinkan. Ya. Gapura dari salah satunya. Oke. Ya, Pak RW, izin. Pak RW, pihak perusahaan, karena di sana perwakilan masyarakat tertinggi di sana adalah Pak RW. Mereka kalau mau melakukan tindakan yang tidak mengganggu aktivitas kenyamanan masyarakat, Pak RW tolong dikoordinasikan. Oh, yang ini jangan Pak, ini ribut nanti bising apa segala macam, ini alat berat boleh masuk. Pak RW yang tahu di lapangan. Kami ini di RW ini kan membawahi warga, dan kata-kata warga adalah sebagai ujung ucapan kami. Jadi disepakati bersama sama warga semua yang ada di dalam wilayah itu, bahwasannya apapun kegiatan tidak bisa dilakukan di lokasi. Makanya kami berharap persoalan ini cepat selesai. Oke, rekomendasi rapat Komisi 1. Tidak ada kegiatan di lingkungan agar masyarakat tidak datang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semoga seluruh rangkaian rapat ini dapat kita laksanakan bersama, kerjasama yang baik dari perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan. Dan kami mengatakan bahwa PT Citra Tritunas Prakarsa berkeberatan untuk itu. Pak, keberatan Pak, kami warga. tidak ada kegiatan di lokasi PL2 sampai selesai masalah ini. Demikian, terlebih kurang mari kita saling memaafkan karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.